Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piranti Nurmasya Amalia. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kerajaan Mataram kuno. Saya dari kelompok 5 sebagai ketua kelompok dan juga anggota yaitu Puja Restu Ranjani, Putri Salsabila, dan Ramadika Satria Rimbawan. Saya akan menjelaskan tentang letak geografis dan prasasti, lalu yang kedua kehidupan politik, yang ketiga kehidupan sosial dan ekonomi, dan yang keempat kehidupan kerajaan yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Tentang geografis, kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah bagian selatan. Pusatnya berada di lembah Sungai Progo yang meliputi dataran tinggi Magelang, Muntilan, Sleman, dan Yogyakarta. Kerajaan Mataram kuno berdiri sekitar abad ke-8 yang diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Syailendra. Pertama adalah periode awal kerajaan Medang, yaitu Jawa Tengah di bawah Wangsa Sanjaya dan Syailendra 732 sampai 929 Masehi, serta yang kedua ketika pindah ke Jawa Timur dan dikuasai oleh Wangsa Isyana 929 sampai 1019 Masehi. Pada 929 Masehi, kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Cindu, yang kemudian lokasi ibu kota kerajaan ini juga sempat berpindah-pindah, yaitu ke Mamrati, Dia Belitung, Kopitu, dan selanjutnya ke Kabupaten Mataram. Prasasti peninggalan kerajaan yaitu Prasasti Canggal, Prasasti Kelura, Prasasti Mantiasi, Prasasti Sojomerto. Lalu Prasasti Tritipusan, Prasasti Wanua Tengah 3, Prasasti Rukam, dan Prasasti Kalasan. Dan ini adalah contoh dari gambar Prasasti Canggal dan Prasasti Kelura. Sekian yang dapat saya sampaikan. Yang lainnya akan disampaikan. Perkembangan pemerintah. Sebelum Sanjaya berkuasa di Mataram kuno, di Jawa sudah ada seorang raja yang bernama Sana. Menurut Prasasti Canggal, ia sudah ditetapkan sebagai raja sejak tahun 732 Masehi. Raja Sanjaya adalah putra dari Raja Sanaha dan saudara perempuan dari Sana. Dalam Prasasti Sojomerto yang berada di Desa Sojomerto, Kabupaten Batang, disebut nama Dapunta Syailendra yang beragama Syiwa atau Hindu. Dalam hal ini, Dapunta Syailendra diperkirakan yang menurunkan Raja Sana di Jawa. Sanjaya tampil memerintah kerajaan Mataram kuno pada tahun 717 sampai 780 Masehi. Ia melanjutkan kekuasaan Sana. Pada tahun 732, Raja Sanjaya mendirikan bangunan suci sebagai tempat pemujaan. Bangunan ini berupa lingga dan berada di atas Gunung Wukir, Bukit Trirangga. Raja Sanjaya bersikap arif, adil dalam memerintah dan memiliki pengetahuan luas. Oleh karena itu, di bawah pemerintahan Raja Sanjaya, kerajaan menjadi aman dan tentram. Mata pencaharian penting adalah pertanian, dengan hasil utama adalah padi. Setelah Raja Sanjaya wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Rangkai Panakaran. Panangkaran mendukung adanya perkembangan agama Hindu-Buddha. Dalam Prasasti Kalasan yang berangkat tahun 778, Raja Panangkaran telah memberikan hadiah tanah dan memerintahkan membangun sebuah candi untuk Dewi Tara dan sebuah biara untuk para pendeta agama Buddha. Raja Panangkaran kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke arah timur. Raja Panangkaran dikenal sebagai penakluk yang gagah dan berani. Bagi musuh-musuh kerajaan, daerahnya semakin luas. Ia juga disebut sebagai permata dari dinasti Syailendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial masyarakat Mataram kuno, mata pencaharian kerajaan Mataram kuno, dan budaya peninggalan Mataram kuno. Kehidupan sosial masyarakat Mataram kuno. Kehidupan sosial masyarakat
Dilihat dari sikap gotong royong mereka saat membuat candi bersama, sikap toleran di antara masyarakat sangat baik. Terbukti dengan adanya dua aliran kepercayaan yang berbeda tetapi mereka tetap bisa bersosialisasi. Pertama, kehidupan ekonomi. Perekonomian kerajaan Mataram kuno saat itu bertumpu pada sektor pertanian karena letaknya yang cukup disebut sebagai pedalaman dan memiliki tanah yang subur. Berikutnya, Mataram mulai mengembangkan kehidupan pelayaran. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Balitung yang memanfaatkan Sungai Bengawan Solo sebagai lalu lintas perdagangan menuju pantai utara Jawa Timur. Kehidupan sosial budaya kerajaan Mataram kuno. Struktur sosial masyarakat Mataram kuno tidak begitu ketat, sebab seorang Brahmana dapat menjadi seorang pejabat seperti seorang ksatria, ataupun sebaliknya, seorang ksatria bisa saja menjadi seorang pertapa. Dalam masyarakat Jawa, terkenal dengan kepercayaan bahwa dunia manusia sangat dipengaruhi oleh alam semesta, sistem kosmologi. Sistem kosmologi juga menjadikan raja sebagai penguasa tertinggi dan penjelmaan kekuatan dewa di dunia. Seluruh kekayaan yang ada di tanah kerajaan adalah milik raja, dan rakyat wajib membayar upeti dan pajak pada raja. Sebaliknya, raja harus memerintah secara arif dan mata pencaharian kerajaan Mataram kuno. Ibu kota di Mataram Hindu, para sejarawan memperkirakan bahwa mayoritas penduduk Mataram Hindu adalah petani. Hal yang membuktikan hal ini adalah letak ibu kota kerajaan Mataram Hindu yang terletak di pedalaman dan jauh dari pesisir. Hal ini tidak memungkinkan untuk banyak penduduk ibu kota untuk menjadi nelayan atau pedagang yang harus sering pergi melalui laut. Budaya peninggalan kerajaan Mataram kuno. Di sini saya akan menyebutkan beberapa candi Hindu. Yang pertama, Candi Gatotkaca. Lokasinya berada di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Tepatnya di sebelah barat kompleks Candi Arjuna, tepi jalan menuju Candi Bima. Nama Gatotkaca diambil dari tokoh pewayangan di cerita Mahabharata. Yang kedua, Candi Arjuna. Candi Arjuna memiliki bentuk yang mirip dengan candi di kompleks Gedong Songo. Bentuk umumnya adalah persegi dengan luas kurang lebih 4 meter kubik. Yang ketiga, Candi Bima. Candi Bima ditemukan di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Candi ini berada di kompleks candi paling selatan. Bentuknya memiliki kemiripan dengan arsitektur beberapa candi di India. Bagian atap hampir sama dengan Srikara yang berbentuk seperti mangkuk terbalik. Di bagian atap ini juga ditemukan relung dan relief kepala yang disebut Buddha. Yang keempat, Candi Puntadewa. Candi ini terletak di kompleks Candi Arjuna, Dieng. Dimensi candi ini berukuran kecil, namun memiliki panjang bangun hampir 1.900 meter dan lebar sekitar 800 meter. Yang kelima, Candi Semar. Candi Semar terletak di hadapan Candi Arjuna. Bentuknya persegi dan membujur ke arah utara selatan. Yang keenam adalah Candi Prambanan. Merupakan candi yang megah, indah, dilengkapi dengan berbagai relief yang cantik. Candi ini juga terkadang disebut sebagai Candi Rara Jonggrang. Dibangun pada sekitar abad ke-9 di daerah istimewa Yogyakarta. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti sebagai pencipta, pemelihara, dan pengubah. Sekarang saya akan menyebutkan beberapa candi Buddha. Yang pertama, Candi Mendut. Candi Mendut merupakan candi agama Buddha yang dibangun sejak Mataram kuno dipimpin oleh Raja Idna dari dinasti Syailendra. Sama seperti Candi Borobudur, candi ini terletak di Magelang. Candi ini merupakan candi Buddha yang lokasinya berada kira-kira 5 km sebelum Candi Mendut dari arah Yogyakarta, yaitu di Desa Ngawen, Kecamatan Mutilan, Kabupaten Magelang. Menurut perkiraan, candi ini dibangun oleh Wangsa Syailendra pada abad ke-8. 3. Candi Pawon. Candi Pawon ditemukan di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini berada dalam satu garis lurus dengan Candi Borobudur dan Candi Mendut jika dilihat dari atas. 4. Candi Borobudur merupakan candi peninggalan Mataram kuno yang paling terkenal dan telah mendunia. Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah. Prasasti peninggalan kerajaan Mataram kuno. Selain candi, kerajaan Mataram kuno juga meninggalkan beberapa prasasti yang menjadi sumber sejarah utama lainnya dari kerajaan ini. Berikut adalah beberapa prasasti peninggalan kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, Prasasti Sujomerto abad ke-7. Prasasti berbahasa Melayu kuno ditemukan di Desa Sujomerto, Kabupaten Pekalongan. Isi prasasti menjelaskan bahwa Syailendra merupakan penganut agama Buddha. 2. Prasasti Canggal.
732 Masehi, berbentuk candra sangkala, ditemukan di Gunung Wukir, Desa Canggal. Isi prasasti menyatakan peringatan pembuatan lingga di Desa Kunjara Kunja oleh Raja Sanjaya. 3. Prasasti Kalasan 778 Masehi. Prasasti ini menggunakan aksara Pranagari dari India Utara dalam bahasa Sanskerta, ditemukan di Desa Kalasan, Yogyakarta. Isi dari prasasti ini adalah mengenai kabar Raja Shailendra yang membujuk Rakai Penangkaran untuk mendirikan bangunan suci untuk Dewi Tara yang merupakan vihara bagi para pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadika Satria Rimbawan dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan kronologi runtuhnya Kerajaan Mataram kuno. Runtuhnya Kerajaan Mataram kuno disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, disebabkan oleh letusan Gunung Merapi yang mengeluarkan lahar. Kedua, disebabkan oleh krisis politik yang terjadi tahun 927-929 Masehi. Ketiga, runtuhnya kerajaan dan perpindahan letak kerajaan dikarenakan pertimbangan ekonomi. Keempat, adanya kekosongan jabatan di akhir kerajaan. Keadaan ekonomi yang terus menurun. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.